Apakah ada pinjol legal resmi yang tidak sebar data, tidak ada DC lapangannya, pokoknya enak digalbay? Nah, enak digalbay itu kalimat yang saya ciptakan. Ya, sekarang banyak sekali saya lihat youtuber pinjol pakai kalimat enak digalbay, gitu ya. Jadi banyak yang niru, gitu ya. Kenapa? Karena saya terlalu tampan. Apa saja pinjol-pinjol itu? Simak terus video ini sampai habis. Sebelum mulai, saya di sini bukan menyuruh Anda untuk menjadi mafia hutang, ya. Hanya karena pinjol-pinjol yang akan saya sebutkan ini sangat enak digalbay, gitu ya. Tidak ada DC lapangan, tidak sebar data, aman sentosa jaya. Ibarat bantuan pemerintah, uang gratis cuma-cuma. Aman sentosa jaya, pokoknya seperti nama bus di Pantura. Nah, di sini saya itu mengkhususkan bagi para yang terjerat pinjol, ya, yang sudah frustasi, stres, pagi siang malam memikirkan tagihan pinjol, ya. Saya memberikan informasi bahwa pinjol-pinjol yang enak digalbay ini resiko yang akan Anda dapatkan itu sangat kecil sekali, segini. Kecil nggak? Paling hanya telepon kondar, telepon kantor Anda, sudah seperti itu saja, ya. Nah, Anda itu dalam dunia perpinjolan tidak bisa mendapatkan kedua hal ini, ya. Anda sudah dapat uang jutaan, tapi nggak mau diganggu oleh DC, nggak mau ditagih, nggak mau kondar itu dihubungi, nggak bisa, ya, tidak bisa seperti itu. Anda hanya boleh mendapatkan satu saja. Pilihannya adalah Anda dapat uang jutaan, namun kondar Anda dihubungi, nomor telepon kantor Anda dihubungi, ya. Atau pilih nggak usah dapat uang jutaan lah, ya, kondar Anda tidak dihubungi, gitu, ya. Jadi pilih salah satu, ya, dalam dunia pinjol itu, ya. Terkecuali Anda dari awal mendaftarkan diri Anda ke pinjol itu menggunakan kontak fake, ya. Nah, tapi jika sudah terlanjur, gitu ya, kondar Anda itu orang tua Anda, istri Anda, suami Anda, gitu ya. Yang bisa Anda lakukan adalah meminimalisir resiko di masa depan saja, gitu ya. Contoh, jika kondar Anda teman akrab Anda, gitu ya. Ya biasanya kalau teman akrab itu santai saja, gitu ya, bodo amat, gitu ya. Anda bilang, ya, tapi Anda bilang begini ke teman Anda, gitu ya. Kalau ada yang nagih, bilang aja nggak kenal, gitu ya, agar teman Anda itu tidak dihubungi terus-menerus, gitu ya. Sudah beres, gitu ya. Jika kondar Anda adalah orang tua, ya, anak yang sudah mempunyai penghasilan sendiri itu dipercayai oleh orang tuanya bisa menyelesaikan masalah finansialnya, ya, finansialnya anak itu, gitu ya, anak dia sendiri, gitu ya, dirinya sendiri, gitu ya. Jadi jangan khawatir, bilang saja ke orang tua Anda, ya nanti saya bayar, gitu ya, tenang aja, gitu ya. Atau begini, ya, yang ini cara paling ampuhnya, ya. Ya, itu saya juga lagi nagih ke teman saya yang pinjam uang di situ, tapi pakai nama saya sebenarnya itu, ya. Itu bukan saya yang minjem, tapi teman saya yang pakai data saya. Katanya pas gajian mau dibayar, gitu. Itu paling ampuh, ya. Bapak, Ibu nggak usah dibales kalau ada yang WA, SMS atau telepon dari nomor yang nggak dikenal, gitu. Atau kalau telepon, gitu ya, karena ketidaktahuan kita siapa yang telepon, gitu ya. Jika DC itu melepon, ya bilang aja nggak kenal, gitu, nggak ada yang namanya ini, gitu kan. Waduh, itu berbohong ya, namanya Mas Raja Galbay, ya, bohong, gitu kan ya, berbohong, ya. Lalu kenapa Anda terjerat pinjol, ya? Waduh Mas, tadi saran tadi itu berbohong, gitu ya, berbohong ke orang tua, gitu ya. Lalu kenapa Anda terjerat pinjol? Saya tanya, ya. Bisnis pinjolnya saja sudah membohongi Anda agar Anda menjual harta Anda, melawan ke orang tua, ya. Daripada Anda bertengkar dengan orang tua Anda karena pinjol laknat yang menjerat Anda, ya. Jangan sampai pinjol itu membuat hubungan Anda dengan orang-orang terkasih menjadi luka, gitu ya. Hidup itu jangan dibikin pusing, ya. Kalau ada solusinya, jika Anda menemukan solusi atas permasalahan Anda, lakukan, ya. Walaupun solusi itu Anda rasa tidak efektif, lakukan saja, ya. Anda akan belajar dari kesalahan tersebut dan berpikir untuk tidak melakukan kesalahan lagi ke depannya. Oke? Ya. Jika kondar telepon kantor, ya, Anda wajib cari tahu, ya, mencari tahu siapa yang menerima telepon di kantor Anda. Biasanya CS, resepsionis, gitu ya. Ya, Anda wajib berbaik-baik dengan dia, gitu ya.
kasih makanan saat gajian, traktir minuman boba, traktir pop ice permen karet gitu ya, teh jus melati, mie sakura. Tembalang jika nggak mau. Bilang ke karyawan yang terima telepon perusahaan itu, kalau ada yang nagih, bilang nggak ada. Ya, bilang saja nggak ada yang namanya Agus di sini gitu ya. Atau sudah resign 6 bulan yang lalu, sudah beres gitu ya. Asalkan Anda mau melakukan hal itu, saya jamin beres masalah pinjol telepon kantor itu ya. Plus Anda juga dapat teman baru di kantor Anda, ya si CS atau resepsionis itu ya. Oke, lalu ada yang menarik lagi. Ya, ada yang menarik lagi. Anda mau melunasi pinjol-pinjol yang ada DC lapangannya, seperti Kredivo, Akulaku, HCI dengan cara galbay di aplikasi yang tidak ada DC lapangannya, gitu ya. Lalu Anda menyiapkan nomor kontak fake dari Kondar sampai nomor kantor Anda, gitu ya. Boleh nggak bang, gitu ya? Boleh nggak sih bang? Saya itu karena ketakutan diteror oleh DC lapangan gitu, takut DC lapangan itu ke kantor, ke rumah gitu ya. Saya itu galbay di aplikasi yang tidak ada DC lapangannya gitu ya, untuk melunasi pinjol yang ada DC lapangannya. Boleh nggak bang kalau kayak gitu? Ya. Jika Anda bertanya kepada saya, boleh enggak kalau gitu ya, itu hidup Anda ya. Saya berhak apa ngatur-ngatur hidup Anda ya. Anda mau lakukan silahkan, tidak ya sudah ya. Namun satu hal yang pasti ya yang ingin saya berikan kepada Anda ya. Jika hal itu membuat hidup Anda tenang, maka lakukanlah ya. Lakukanlah jika hal itu membuat hidup Anda tenang ya. Selamatkanlah diri Anda. Oke? Ya. Sekarang kita ke inti video. Pinjol yang enak digalbay, tidak ada DC lapangan, tidak sebar data. Langsung kita menuju ke Play Store-nya. Oke, sekarang saya sudah ada di Play Store ya dan mengetikkan pinjol dan langsung muncul yang pertama adalah Chili. Chili ini ya ilegal ya. Jadi potensi sebar datanya itu 99%, bahkan ya sampai 100% lah karena ilegal gitu ya. Yang legalnya saja ancam sebar data, apalagi yang ilegalnya gitu ya. Jadi Chili ini sebar data gitu ya. Tapi jika Anda ya punya amunisi untuk minjol gitu ya dan tidak bisa disebar data gitu ya kan, ya Anda silakan saja pinjam di Chili. Chili enak digalbay ya, tapi potensi sebar datanya ada. Oke, lanjut ke Julo ya. Julo itu ada DC lapangannya di Jabodetabek ya gitu ya, tapi tidak sebar data. Oke. Nah, permasalahan DC yang ada di Jabodetabek atau keberadaan DC gitu ya. Jika Agus didatangi oleh DC lapangan Julo ya dan B ya Bagus itu belum tentu didatangi oleh DC lapangan Julo itu ya. Berlaku semua pinjol gitu ya. Jadi A dan B, nasabah A dan nasabah B itu berbeda-beda. Ada yang didatangi, ada yang tidak didatangi. Gitu ya. Tapi yang pasti Julo ini di Jabodetabek ya itu ada gitu ya, walaupun potensinya itu tidak 100% Anda itu akan dikunjungi karena berbeda-beda gitulah ya. Oke, kita lanjut ke modal nasional. Modal nasional ini di Jakartanya saja ya. Jadi yang di luar Jakarta enak digalbay dan tidak sebar data. Walaupun ini modal nasional ini mengerikan sepertinya gitu. Ngeri gitu kan ya, mengerikan gitu, sepertinya mau sebar data gitu ya. Ini tidak sebar data, ini modal nasional ini tidak sebar data dan DC lapangannya hanya di daerah Jakarta dan sedikit DC lapangannya. Oke, rupiah cepat enak digalbay, tidak ada DC lapangan, tidak sebar data. Kata Kilat juga sama, enak digalbay. Kredit Pintar DC lapangannya merata ya. Nah, ada yang tanya, banyak yang menanyakan saya seperti ini, Bang, DC lapangan itu kapan akan datang? Ya, rata-rata ya 50% itu DC akan datang ke Anda itu setelah 3 bulan atau menuju ke 3 bulan gitu ya. Setelah Anda tidak bisa dihubungi, nomor Anda mati gitu kan, tidak ada kejelasan gitu kan, Anda akan dikunjungi oleh DC lapangan gitu ya. Jadi batasnya 3 bulan gitu ya. Lalu setelah 3 bulan itu dia akan berhenti menagih gitu ya, menyerah sendiri. Oke, mau cash
tidak ada DC lapangan, ya, tidak sebar data, enak di Galbay. Ada modal, tidak ada DC lapangan, tidak sebar data, enak di Galbay. Aku laku merata DC-nya, ya, aku laku ini ya merata DC-nya, tidak sebar data, ya, tapi DC-nya ada banyak gitu ya. Kredivo juga sama, ya, DC-nya merata, ya, di seluruh Indonesia itu sudah ada gitu ya, tapi tidak sebar data. Oke, Watas enak di Galbay. Pokoknya yang saya bilang enak di Galbay itu tidak sebar data dan tidak ada DC lapangan ya. Oke, Watas enak di Galbay, Uang Mie enak di Galbay, ada Pundi enak di Galbay ya. Indodana ini ada di Jabodetabek ya, sama seperti Julo gitu ya, tapi tidak sebar data juga. Oke, pinjam duit enak di Galbay ya, Danafik enak di Galbay. Kita ke sini ya, pinjam yuk enak di Galbay, kredito enak di Galbay, Uang Mie enak di Galbay, isi cash enak di Galbay, ada Pundi enak di Galbay, Bantu Saku enak di Galbay, Singa enak ya, udah tadi ya, Uku enak di Galbay ya, Kredivas ini Kredivo ya, sama seperti Kredivo, ada DC lapangannya sudah merata ya. Watas tadi sudah ya, Watas enak di Galbay, ada modal enak, mau cash dan Nafik enak, 360 kredit enak, cairin enak ya, Dana Bijak enak, Finplus enak, Indosaku enak ya, Klik Kami enak ya, cash cepat enak ya, lalu ringan enak di Galbay ya. Ivoji ini bingung saya sama Ivoji itu sebenarnya, ini nggak pernah cairin, nggak pernah apa ya, nggak pernah mencairkan gitu, tapi ada terus ya gitu ya. Mau apa sih sebenarnya Ivoji ini? Lanjut ya, Finmas ini di Jakarta sudah ada DC lapangannya ya, bahkan Jabodetabek ada DC lapangannya gitu ya. Tapi balik lagi ya, si A dan si B itu berbeda, ada yang didatangi, ada yang tidak didatangi. Oke ya, Kredinesia enak di Galbay, pinjam duit enak di Galbay. Lalu pinjam Indo ini sudah ilegal ya, ini ilegal nih tarik dana. Tarik dana itu ilegal ya. Oh bukan, tarik dana itu bukan ilegal ya, sudah OJK ya. Ini tarik dana itu enak di Galbay, tidak ada DC lapangan, tidak ada sebar datanya. Oke, pinjam gampang enak di Galbay, dana kini enak di Galbay ya. Pinjam modal enak di Galbay, lalu ke pinjam win-win enak di Galbay ya. Ada, emang di sini ada. Kalau ada yang cair di pinjam win-win, komen ya. Kalau ada yang cair di pinjam win-win, komen, coba ya. Oke, lanjut kita ke mana lagi nih? Lanjut ke mana lagi nih ya? Cicil, ini kan khusus mahasiswa gitu ya. Anda tidak perlu meminjam data-data adik-adik Anda, ponakan Anda yang mahasiswa itu untuk nyicil di sini lalu di Galbay, nggak usah ya. Itu sangat buruk sekali seperti itu, nggak usah ya. Tapi cicil ya enak di Galbay gitu ya. Fintech syariah ini sudah ilegal ini ya. Tuh ya, sudah ilegal ini. Lanjut lagi ke mana? Home Credit ya banyak DC lapangannya gitu ya. Gitu, oke, ini ilegal semua ini. Waduh, ilegal. Lebih banyak ilegal ya. Lebih banyak aplikasi ilegal daripada aplikasi pinjol yang legal gitu ya. Ya kan? Moksa ini kan Astra atau Maukes gitu ya, tidak ada DC lapangan gitu ya. Tidak ada DC lapangannya, tidak sebar data juga. Lalu ke apa tuh, Atome ya. Atome itu kredit pintar ya, ada DC lapangannya gitu ya, Atome itu ya. Tadi ini udah. Sudah segitu saja ya. Oke, silahkan ya. Anda ulang-ulang saja video ini agar ingat ya mana yang enak di Galbay, mana yang tidak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.